lengkap dalam rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Ya, betul sekali. Pembacaan tema. Mari kita bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan apa pada hari ini tanggal 9 Rabu 2020. Lalu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Timur Tahun 2020. serta akan menjaga ketertiban kita dalam setiap kegiatan. Timur, Forkopimda, Bawaslu juga kami persilakan untuk maju bersama. Kemudian persilakan untuk jalankan kampanye secara damai dan terbuka. Membedakan oleh macam satu dan dua. Acara ini tentunya sudah masuk di tahapan kita, tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini termasuk pendeklarasi kampanye damai ini. Tujuan ini agar supaya para paslon dan timnya melaksanakan kampanye ini sesuai dengan aturan dan yang telah diatur di Undang 13 Nomor 2020. Dan juga himbauan kami kepada masyarakat bahwa ikutilah kampanye ini kalau ingin datang dengan memakai protokol kesehatan. Inilah diatur juga dalam peraturan KPU. Dan juga pada masyarakat kami himbau untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS, gunakan hak pilih saudara dengan menggunakan hak pilih dengan coblos salah satu pasangan calon, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker pada saat datang. Jadi hari ini tanggal 13 ya, Oktober ya, 2020. Kita telah bersama-sama sepakat untuk mendeklarasikan ini kampanye damai dan patuh protokol kesehatan. Saya bicara kampanye damai, nanti protokol kesehatan nanti Pak Wagub yang menyampaikan. Jadi tadi saya sudah sampaikan sambutan singkat. Insya Allah kami siap untuk mengkampanyekan kepada masyarakat ya, agar patuh dan taat kepada aturan jalan KPU. Insya Allah kami sudah melakukan itu sebelumnya sampai dengan tanggal 5 Desember. Insya Allah Jawa Timur pelaksanaan pilkada aman dan damai. Oke, boleh ditambahkan terkait protokol kesehatannya Bapak? Terkait protokol kesehatan, karena memang peraturan sudah ada, saya Ferry dan Polres dan Ruslan siap mengikuti sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan menyampaikan ke masyarakat. Saya secara pribadi juga berpesan kepada para pemangku kebijakan, bijaklah dalam mengambil kebijakan. Karena apa? Tahun 2012 kita pernah ada penyakit SARS yang MERS, dan yakinlah kita bisa menghadapi dan menyelesaikan novel COVID-19 ini dengan cara yang lebih elegan. Bayangkan, dalam satu hari di Bengkulu Timur ada lebih dari 100 titik tempat pengecetan. Di situ menyerap lebih dari 20 tenaga kerja buruh harian. Apabila izin keramaian tersebut dicabut, akan tercipta 2.000 pengangguran setiap harinya. Bagaimana mungkin kita bicara kesehatan kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi? Kita sehat tapi tidak kasih duit, mak mana nak makan. Kita ada duit tapi sakit-sakitan, mak mana nak bahagia. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas kesehatan itu harus jalan berdampingan. Bravo Timur, salam 2 jari, jangan lupa.